Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Reinhard Gabriel Mars Ketaran dengan NIM 22055311114, di mana pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagian bab 9, yaitu pada proses kertas, serat, dan percetakan, mana dengan mata kuliah material dan proses dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya STMT, di mana pada bab 9 ini saya mengambil referensi dari buku Handbook of Manufacturing Process yang ditulis oleh James G. Blow. Proses kertas, serat, dan percetakan, di mana ini memiliki definisi, yaitu bahan dari lembaran tipis serat yang biasanya itu kita kenal dengan selulosa, di mana memiliki fungsi yang pertama itu biasa untuk menulis dan mencetak, bisa juga untuk pengemasan dan pembungkus, sebagai media penyaring, sebagai bahan baku furniture, dan juga beberapa digunakan sebagai bahan bangunan. Di sini ada beberapa proses pembuatan kertas. Yang pertama itu ada penebangan pohon dan pengangkutan kayu gelondongan ke pabrik. Setelah itu pemotongan kayu sesuai panjang dan pengupasan kulit kayunya. Setelah itu kayu dikonversi menjadi pulp dengan beberapa metode. Setelah itu permunian pulp. Selanjutnya pencucian, penyaringan, dan pemutihan pulp dan pemukulan pulp untuk memperbaiki seratnya. Selanjutnya menambahkan pengisi, yaitu perekat atau pewarna atau bahan lain yang mengikat sifat kertasnya. Selanjutnya penyebaran pulp dan air pada permukaan berpori, di mana kelebihan air dialirkan keluar. Selanjutnya ada penghilangan air lebih lanjut, di mana menggunakan roll dan penghisap, lalu penekanan hingga halus. Selanjutnya ada pengeringan lembaran kertas dengan roll panas beruap. Selanjutnya ada proses calendering, di mana proses ini proses penekanan antara gulungan yang menghasilkan permukaan. Selanjutnya ada pemotongan atau penggulungan kertas, di mana kertas ini siap untuk proses lanjut atau penggunaannya. Selanjutnya ada mesin pembuat kertas Cordwainer dan silinder, di mana mesin pembuat kertas ini untuk mengubah bubur serat dan aditif menjadi encer. Selanjutnya menjadi gulungan kertas dalam beberapa langkah. Skema pada mesin pembuat kertas Cordwainer ini bisa kita lihat pada gambar yang di bawah. Ini adalah gambar diagram skematis pembuatan kertas menggunakan mesin Cordwainer. Selanjutnya ada beberapa metode yang lain pembuatan kertas, seperti pembuatan kertas dari kain perca atau serat tekstil lainnya, di mana pada metode ini kain perca yang bersih, potongan kain dari pabrik tekstil atau kain sisa jahit dan kain lainnya digunakan menjadi kertas. Selanjutnya ada metode pembuatan kertas dari serat sintetis, di mana serat sintetis ini seperti nilon, polyester, rayon, akrilik, dan kaca-kaca atau campurannya dengan pulp konvensional itu digunakan untuk membuat kertas khusus. Selanjutnya ada pembuatan kertas dari kertas bekas, di mana pada proses ini biasa terdapat dua proses, yaitu yang pertama itu ada proses yang melibatkan penghilangan tinta, yang proses kedua itu ada proses yang tidak melibatkan penghilangan tinta. Selanjutnya ada pembuatan berbagai jenis kertas. Ada beberapa jenis kertas. Yang pertama itu ada kertas bond. Kertas bond ini adalah kertas yang berkualitas tinggi yang biasa dapat kita lihat pada untuk pembuatan mata uang, polis atau dokumen hukum, atau kop surat ataupun sertifikat yang biasa kita lihat. Selanjutnya ada jenis kertas koran. Kertas ini menyerap tinta dengan baik, tetapi cenderung dia akan lebih menguning jika terkena cahaya dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada kertas karton. Kertas ini biasa digunakan untuk kotak bungkus atau piring kertas atau wadah pengiriman yang bergelombang. Selanjutnya ada jenis kertas sanitasi. Ini meliputi seperti tisu dapur, tisu toilet, atau sapu tangan kertas yang biasa kita jumpa di tempat umum. Selanjutnya ada kertas craft. Kertas craft ini adalah kertas coklat yang digunakan untuk kantong kertas. Selanjutnya ada serat vulkanisasi. Serat ini adalah bahan yang dibuat untuk mengolah bubur kertas, di mana ini biasa berasal dari limbah kapas daur ulang dengan seng yang klorida. Lalu ada proses pencetakan. Proses pencetakan ini ada cetak relief atau letterpress, di mana proses cetak relief ini
Ini melibatkan penggunaan huruf dengan permukaan yang lebih timbul. Seperti gambar yang di bawah ini. Ini saya dapat dari buku gambar 9D bagian gambar 9D1. Di mana pada gambar ini menjelaskan prinsip cetakan letterpress, di mana huruf timbul itu akan dilapisi pada tintanya, itu yang ditransfer ke kertas saat kertas bersentuhan dengan percetakan ini. Selanjutnya ada pencetakan planografis. Pencetakan planografis ini dimana huruf itu diaplikasikan pada pelat cetak datar. Setelah itu tinta diaplikasikan pada pelat, dimana area yang tidak diminyaki menolak tinta, tetapi tintanya itu tertahan oleh minyak. Setelah itu ditransfer ke kertas saat kertas menyentuh pelatnya. Untuk prinsip skematik kerja pencetakan planografis dapat kita lihat pada gambar di bawah. Ini adalah bagian yang dilapisi minyak atau area tahannya, dan seluruh bagian yang tidak seperti berbentuk siku ini adalah permukaan yang datar atau area yang tidak basah atau tidak kita olesi oleh minyak. Setelah itu untuk kertasnya itu kita oleskan. Ini ada proses cetak intaglio. Proses cetak intaglio ini dimana percetakan gravure ini menggunakan silinder atau plat tembaga yang diukir dengan gambar atau teks yang akan dicetak. Seperti gambar di samping, ini adalah contoh skema pencetakan gravure dimana diambil dari sumber Hill Encyclopedia of Science. Dimana prosesnya itu yang pertama ada operasi pencetakan menggunakan pelat silinder, itu yang disebut rotogravure. Setelah itu pelat silindernya itu berputar di dalam bak tinta cair atau disemprot dan digulung untuk melapisi permukaan silinder secara merata. Dan setelah itu bilahnya itu membersihkan tinta yang sudah dipoles. Seperti ini. Gambar di samping ini menjelaskan yang pertama itu adalah bagian sorotan. Ini ada bagian pencetakan piring. Ini bagian pena, dan seperti inilah hasilnya. Untuk bagian B itu ada kedalaman corak warna tengah, dan untuk gambar yang C itu menjelaskan gambar bayangan. Seperti gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah gambar kedalaman sel terukir yang elektromekanis, ukuran dan bentuknya menentukan berbagai corak warna pada pelat yang gravure. Selanjutnya ada proses stencil and sablon. Stencil and sablon ini biasa kita sebutnya itu pencetakan berpori, di mana pencetakan ini fleksibel menekan tinta melalui celah-celah pada layar yang berlapis sehingga meninggalkan gambar pada benda kerja atau selembar kertas atau bahan lembaran lainnya, di mana komponen produk ini diposisikan di bawah layar. Di gambar di bawah ini adalah gambar proses sablon, gambar 9D 4D. Ini ada metode pencetakan elektronik. Metode pencetakan elektronik ini ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada pencetakan laser. Ini memanfaatkan gaya tarik elektrostatik. Yang kedua itu ada pencetakan mesin fotokopi. Ini juga sama seperti pencetakan laser, memanfaatkan gaya tarik elektrostatik. Selanjutnya ada pencetakan inkjet. Pencetakan inkjet ini mengarahkan tetesan kecil tinta itu ke kertas atau substrat lainnya. Selanjutnya ada pencetakan magnetografi. Pencetakan magnetografi ini menggunakan drum logam yang berlapis karbon. Selanjutnya ada pencetakan deposisi ion atau elektron. Selanjutnya ada pencetakan mikrokapsul, di mana pencetakan mikrokapsul ini reproduksi warna yang berkualitas tinggi, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya ada pencetakan dot matrix. Pencetakan dot matrix ini berisi serangkaian pin yang bergerak dengan berukuran sama. Selanjutnya ada pencetakan lembaran dan web. Ini maksud pencetakan lembaran itu atau biasa disebut itu sheet-fed printing. Sheet-fed printing ini umumnya menggunakan lembaran kertas yang terpisah, di mana pemasukan dan pengeluaran lembarnya bisa dilakukan secara dua. Yang biasa kita lihat itu secara manual, itu dalam jumlah yang cetak yang kecil, dan pada industri percetakan itu sudah menggunakan secara otomatis. Selanjutnya pencetakan lembar ini
cocok untuk substrat yang tebal seperti karton atau logam. Dan biasa pencetakan ini digunakan untuk produksi kecil hingga menengah, di mana kecepatan mesin cetak ini itu sekitar kurang lebih 280 lembar per menit. Selanjutnya ada pencetakan warna, di mana pencetakan warna seperti gambar di samping. Gambar di samping ini adalah gambar 3 susunan untuk pencetakan warna yang ditunjukkan dengan 4 silinder cetak, di mana untuk setiap silindernya itu memiliki satu warna. Pada gambar yang pertama itu menjelaskan susunan silindernya itu bertumpuk, susunan silinder cetak ini bertumpuk. Untuk gambar yang B itu menjelaskan satu silinder cetak besar yang umum dan untuk semua warna. Dan untuk yang gambar C yang pada bawah ini menjelaskan bahwa susunan cetaknya itu berjajar dan ukuran yang sama. Selanjutnya ada layar halftone, di mana definisi layar halftone ini biasa digunakan ini dalam mesin cetak letterpress, litografi, dan sistem cetak lainnya. Biasa juga ini layar halftone ini diterapkan untuk mencetak foto atau gambar dengan rentang corak terang hingga gelap. Dan layar halftone ini membantu menciptakan gradasi warna atau nada pada sistem yang hanya dapat mencetak warna solid ataupun penuh atau tidak sama sekali. Dan layar halftone ini juga berfungsi mengubah gambar yang bernuansa grayscale atau berwarna menjadi pola titik yang bisa dicetak oleh sistem cetak konvensional. Nah, seperti gambar di atas. Gambar di atas ini menjelaskan gradasi dan pembesaran setengah nada, dimana gambar ini saya ambil dari buku pocket file yang edisi yang ke-18 yang dipublikasikan oleh International Paper Company pada tahun 2000. Di gambar yang pertama, dari gradasi 10% menjadi 60%, 20% menjadi 70%, dan seperti yang terakhir ini 50% menjadi 100%, sehingga menjadi lebih gelap dan gradasi pembesaran itu lebih gelap. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.